Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin di sini saya menyampaikan presentasi tugas akhir kuliah. Di mana di kesempatan ini saya akan mengangkat judul atau tema rencana kerja fasilitasi pencari kerja untuk berwirausaha sebagai upaya optimalisasi pengurangan angka pengangguran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini yang melatar belakangi karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan pencari kerja. Lapangan pekerjaannya lebih sedikit, pencari kerjanya banyak. Kemudian latar belakang yang kedua, bahwa berwirausaha belum menjadi pilihan para pencari kerja. Artinya para pencari kerja itu lebih senang atau lebih memilih bekerja pada perusahaan atau jadi PNS dan sebagainya, tetapi belum pada meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Nah, ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Di sini ada penduduk dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia produktif, yaitu usia 15 tahun ke atas, dan usia non-produktif itu yang di bawah 15 tahun. Yang produktif itu bisa dikatakan atau disebut sebagai angkatan kerja. Yang tidak produktif bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja tersendiri juga dibagi menjadi dua, yang bekerja dan menganggur atau pengangguran. Kemudian yang bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang bekerja itu dibagi sedang kerja dan sementara tidak kerja. Artinya bisa kerjanya tidak penuh gitu. Kemudian yang pengangguran, kemudian angkatan kerja juga terdiri dari pengangguran itu sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, putus asa, atau belum mulai kerja. Ya, putus asa ini mungkin kehilangan pekerjaan atau tidak mempunyai skill dan sebagainya. Kemudian yang penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut ini yang transparansi atau TPAK ya. Nah, kemudian di sini ada yang di sektor keuangan, ada di sektor pertanian, kemudian jasa kemasyarakatan. Nah, kemudian di sini ini ada tabel ya tentang apa TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, tabel ini biasa rutin dikeluarkan oleh BPS ya. Ini berkaitan dengan jumlah angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Di sini ada jumlah penduduk di Kota Lubuk Linggau di 2014 itu mencapai 153.000 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu 65%, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu 6%. Artinya pengangguran yang ada di Kota Lubuk Linggau itu mencapai 7%, 7% dari jumlah pencari kerja yang ada. Nah, ini data pencari kerja 2013, 2014, 2015. Artinya pencari kerja yang ditempatkan itu dari sekian pencari kerja, dari 3.000 yang ditempatkan itu sekitar 800. Artinya ini tidak sampai sepertiganya. Kemudian di 2014 itu dari 913 ini 496. Jumlah ini berdasar mereka yang membuat
AK1 ya, atau mencari AK1 di Dinas Tenaga Kerja. Ini data Dinas Tenaga Kerja. Kemudian gambaran keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Artinya pencari kerjanya lebih banyak, kesempatan kerjanya sedikit, artinya yang menganggur bertambah. Keadaan yang diinginkan pertumbuhan angkatan kerja seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Kemudian tingkat kesempatan kerja baru mencapai 93,2%. Nah, ini bisa mencapai lebih dari 93 yang diinginkan. Kalau berimbang itu kan sebenarnya 100% gitu ya. Tapi ini bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya COVID dan sebagainya, itu tingkat kesempatan kerja ini menurun. Bisa jadi di bawah 90, sehingga tingkat penganggurannya itu bisa mencapai 2 digit, bisa 11%, 12%, bahkan lebih. Artinya kemiskinan juga akan meningkat. Kemudian keadaan sekarang lebih banyak pencari pekerjaan daripada pemberi kerja. Nah, di sini keadaan yang diinginkan mampu berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, terus yang selanjutnya, keadaan sekarang atau bisa dikatakan kelemahannya itu produktivitas pencari kerja masih rendah, tercermin dari peningkatan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Artinya daya saingannya masih rendah. Nah, ini meningkatnya produktivitas dari sisi pendidikan dan keterampilan pencari kerja. Nah, ini analisis dan rencana kerja, ada identifikasi masalah, kemudian ada analisis prioritas masalah. Di sini ada USG ya, teknik USG, kemudian alternatif pemecahan masalah. Dan keempat, prioritas alternatif pemecahan masalah. Artinya dari analisis nanti muncul alternatifnya, kemudian nanti bisa kita tentukan prioritas penyelesaian masalah atau pemecahan masalah. Unsur penggerakannya yaitu pencari kerja, ada kesempatan kerja. Sebenarnya unsur penggerakannya unsur-unsur di dalam ketenaga kerjaan sendiri itu. Kemudian ada jenis pekerjaannya. Di sini ada produktivitas, ini hal yang sebenarnya mendasar atau saling terkait di dalam hal persoalan ketenaga kerjaan. Pencari kerja, kesempatan kerja, jenis pekerjaan, dan produktivitas. Identifikasi masalah, pencari kerja, terjadi persaingan kerja antar pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kesempatan kerja yang masih terbatas, belum bisa berimbang. Kemudian jenis pekerjaan, pencari kerja belum memiliki keberanian dan cukup kemampuan untuk berusaha sendiri. Masih tergantung dari jenis pekerjaan ini, mereka masih milih, misalnya apalagi dengan masyarakat tinggi yang pendidikannya tinggi, mereka nggak akan pernah mau menjadi buruh, kan seperti itu. Nah, kemudian produktivitas ini masih kurangnya kemampuan untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi kesempatan kerja yang ada. Nah, ini keadaan sekarang, keadaan yang diinginkan, ini potensi masalahnya. Ini sebagai tabel yang mencoba mengklasifikasi berkaitan dengan unsur penggerakkan atau unsur di dalam masalah ketenaga kerjaan atau di unsur-unsur yang menjadi dasar tadi ya, kesempatan kerja, jenis pekerjaan, dan produktivitas. Nah, ini bisa dilihat, nanti bisa di-share kalau kawan-kawan mungkin bisa untuk menjadi bahan diskusi. Nah, ini penetapan prioritas masalah, ini yang dikatakan dengan metode USG, sebenarnya ya nggak beda-beda jauh dengan yang kemarin kita di analisis SWOT. Nah, ini masalahnya. Terjadi persaingan antar pencari kerja, ini masalah. Kesempatan kerjanya masih terbatas. Kemudian pencari kerja belum memiliki keberanian. Yang keempat, masih kurangnya kemampuan pencari kerja atau produktivitasnya masih rendah. Nah, ini ada gawat, ada mendesak, ada persebaran.
Nah, ini yang menjadi nilai skorsing 1 sampai 5. Nah, nanti dari skorsing ini, inilah yang akan menjadi jumlah nilai. Di mana dengan jumlah nilai yang paling tinggi, ini akan menjadi prioritas masalah. Jadi relatif tergantung dari analisis yang bisa kita buat. Di sini yang menjadi prioritas masalah ini, di mana ranking satunya ini pada pencari kerja belum memiliki keberanian yang cukup dan belum kemampuan untuk berusaha sendiri. Di yang kedua, kesempatan kerjanya masih terbatas. Ini yang kedua. Nah, ini mungkin ada salah pengetikan ya antara, oh ini ya, nilainya sama, bobotnya sama. Bisa jadi ini rankingnya 2 semua, atau prioritas masalahnya bisa jadi nanti 2 semua. Atau 3-3-nya nanti bisa nilainya sama, misal di ranking setelah prioritas masalah ke-1, masalah kedua, ketiga, dan keempatnya bisa jadi sama bobotnya. Kemudian identifikasi alternatif kegiatan pemecahan masalah. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Ini yaitu prioritasnya pencari kerja belum memiliki keberanian. Di antaranya kita bisa memberikan penyuluhan, kewirausahaan bagi pencari kerja, kemudian pelatihan dan keterampilan. Yang ketiga ini lebih ke fasilitasi atau pendampingan. Nah, rangkaian ini bisa dikatakan pada proses pemberdayaan ya, sehingga para pencari kerja itu bisa berpartisipasi dalam program-program kewirausahaan atau menangani atau memberikan pemecahan masalah terhadap kemampuan untuk bisa berwirausaha. Yang keempat, penetapan prioritas masalah dengan metode USG. Nah, ini unsur alternatif pemecahan masalah. Nah, ini skorsing lagi. Ada lagi ya kita untuk ininya. Nah, ini fasilitasi lebih ke prioritasnya dari ketiga alternatif pemecahan masalah tadi bisa kita tentukan dengan penetapan prioritas masalah. Dari penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang lebih bisa dimaksimalkan yaitu pada kerja-kerja pendampingan. Nah, ini sasarannya ini kita terlaksananya fasilitasi bagi 20 orang pencari kerja, nggak banyak-banyak, artinya dari misalnya 7 ya, 6,8 atau 7% pengangguran ini paling tidak ada 20 orang yang bisa dilatih atau difasilitasi untuk program kewirausahaan ini. Nah, ini sasarannya sebenarnya ini ada tabel rinciannya, tapi kita ke garis besarnya aja, mengingat waktu. Nah, ini kegiatannya melaksanakan kegiatan fasilitasi pencari kerja sebagai upaya pengurangan angka pengangguran pada Disnaker Kota Lubuk Linggau. Nah, ini ada tabelnya ya. Nah, penutup pendampingan bagi pencari kerja merupakan salah satu pilihan ataupun menjadi lahan garapan jabatan fungsional yang saya pernah ikuti. Kemudian minat dan potensi yang dimiliki pencari kerja untuk menekuni profesi wirausaha perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi untuk menciptakan lapangan kerja baru atau membuka usaha baru. Tahap pendampingan, nah ini yang kita masuk ke teori PEKSOS-nya, yaitu pemetaan masalah ketenagakerjaan khususnya pencari kerja melalui asesmen, kemudian treatment, dan terminasi atau pemberian setelah pencari kerja memang betul-betul dan terukur bisa melakukan kegiatan atau usaha sendiri. Ini ada asesmennya, mengenai penilaian akan kebutuhan, potensi, motivasi, dan lain-lain. Treatmentnya pada perlakuan atau tindakan seperti pendidikan, pelatihan, magang. Nah, ini terminasi atau pemberhentian setelah pencari kerja mandiri. Nah, ini targetnya bisa dalam 6 bulan. Nah, ini alur pendampingannya. Di sini ada tim pendamping, kemudian nanti ada rekrutmen dan seleksi, artinya dari misalnya 100 orang itu bisa kita
pilih 20 betul-betul yang mereka punya motivasi, punya semangat untuk berwirausaha dan sebagainya. Nah, ini pembekalan motivasi kita lakukan. Kemudian pembekalan keterampilannya, baik melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada pemagangan, karena selama ini kita latih, kalau langsung kita lepas, bisa jadi mereka nggak terarah, tapi dengan adanya pemagangan mereka bisa menerapkan, mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya di dalam dunia kerja. Kemudian menciptakan usaha baru atau memulai usaha. Nah, di sini mungkin ada stimulan, misalnya bantuan modal dan sebagainya, sehingga bantuan modal itu nggak begitu dikasih pada orang nganggur atau mereka yang di PHK, tetapi memang ada sebuah proses mulai dari rekrutmen sampai dengan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian ada monitoring lapangan, artinya tetap kita pantau, evaluasi sejauh mana dia betul-betul bisa mandiri. Nah, ini adalah laporan dan evaluasi. Nah, di sini ada fasilitasi sarana dan prasarana usaha. Artinya ketika misalnya butuh modal, bisa kita koneksikan dengan bank, atau ada bantuan-bantuan dari pusat dan sebagainya. Artinya akses dan jejaring juga di sini perlu tetap kita dampingi. Sekian dan terima kasih. Kenali diri, potensi, tingkatkan kemampuan, ambil keputusan, mulai berusaha dan tetap bekerja sama. Silakan kawan-kawan yang belum pernah main ke sini atau main ke Curug Panjang ya. Kemudian sudah Mas Ayub. Luar biasa karyanya. Terima kasih. Demikian presentasinya dari saya, sahabat-sahabat semuanya. Kalau ada masukan, saran, silakan berkenan untuk menyampaikan.